Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Bray, gue mau ngebahas tentang ini corona. Corona yang berdampak dengan bisnis, terutama bisnis gue gitu. Ini nyambung mungkin sama video gue sebelumnya yang di mobil juga. Jadi gini Bray, sebenarnya latar belakang gue ini S1 manajemen bisnis di Telkom. Gue lanjut S2 lagi manajemen bisnis lagi, cuman Islamic manajemen bisnis. Jadi bisa dibilang S1 gue itu manajemen bisnis konvensional dan S2 gue itu manajemen bisnis syariah gitu. Oke, dulu gue punya pengalaman kerja. Kebetulan gue pas waktu itu gue kerja, gue masuk di departemen keuangan, finance. Dan which is itu gue sama sekali nggak ngerti finance tuh kayak gimana gitu, keuangan tuh kayak gimana. Beruntungnya gue dapat atasan yang baik banget, yang ngajarin gue dari awal masalah keuangan sampai akhirnya gue bisa running dikit-dikit sendiri. Singkat waktu gue keluar dari perusahaan tersebut dan akhirnya bikin satu unit usaha. Gue bikin satu unit usaha di bidang jasa gitu. Ini hal yang baru buat gue di jasa, baru banget. Terus gue bekerja sama saudara gue gitu, ada dua. Di bisnis jasa cuci karpet ini Bray, yang videonya ada sebelum ini, itu gue punya kurang lebih ya sekitar 50-70an agen ya kayaknya ya. Gue belum update lagi sih, agen laundry. Itu total ya. Yang aktif ya beberapa lah, nggak semuanya aktif gitu laundrynya. Agen laundry ini yang gue maksud adalah mereka yang punya usaha laundry pinggir jalan itu loh Bray. Mereka yang punya usaha laundry pinggir jalan ini, gue masuk ke situ, gue kasih proposal untuk pencucian karpet, kasur Palembang, bantal segala macam. Jadi di laundry agen gue ini, selain laundry kiloannya, baju pakaiannya itu yang berat-berat masuk ke gue gitu, bed cover segala macam, karpet gitu. Dari beberapa agen ini, puluhan agen ini, ada mereka yang bayar cash dan mereka yang bayarnya bulanan gitu. Walaupun ini lebih banyak di usaha gue ini, lebih banyak yang bayar bulanan gitu ketimbang bayar cash. Pertanyaannya adalah bagaimana nih operasionalnya? Otomatis operasionalnya itu kita bergantung pada laundry cash, laundry yang pembayarannya cash gitu kan. Dan pembayaran cash pun kita sangat bergantung kan kita bergantung pada laundry cash ya. Tapi si laundry cash ini tidak setiap hari ada barang yang buat kita cuci gitu loh. Otomatis kan kita harus punya pegangan saving gitu kan. Si laundry cashnya ini tidak seberapa, dan laundry yang bayar bulanan pun besar gitu, lebih banyak gitu. Terlebih di corona ini, di masa pandemi ini, otomatis menurun kalau menurut gue pendapatan. Kecuali pas awal corona sebelum puasa itu, gue kaget loh, kok banyak banget nih. Sampai workshop gue itu, yang videonya ada, workshop gue itu tidak muat untuk menampung cucian kotor, karena banyak masjid, banyak kantor yang nyuci gitu kan ya. Setelah berjalannya waktu, sebulan kemudian, orderan sepi banget, gak ada
karpet masjid nggak ada yang masuk. Terus baru kemarin lagi bulan September ya, bulan September Agustus apa lupa gue, baru masuk lagi si cuci karpet masjid gitu kan. Dan agen-agen gue banyak yang tutup, Bray. Banyak yang tutup dan pindah alih usaha gitu loh, pindah alih kepemilikan. Terlebih lagi cucian yang gue dapat pun sedikit gitu, bukan sedikit tapi tidak lebih banyak dari bulan-bulan kemarin gitu. Di sini sih gue harus putar otak gimana caranya supaya si bisnis ini tuh bertahan gitu loh, Bray. Dengan kondisi keuangan yang gue rasa ini udah sedikit oleng gitu. Sedikit oleng karena yang gue bilang tadi, agen gue banyak yang tutup, banyak yang usahanya juga menurun. Dan apalagi dari masjid, dari perusahaan, dari bank segala macam itu pun menurun orderannya. Terus gimana nih kita? Akhirnya karena beban operasional yang tinggi dan pendapatannya pun tidak begitu baik dari bulan sebelumnya, akhirnya ada karyawan yang dipecat gitu kan. Terus setelah karyawan dipecat, satu untuk menekan beban operasional, lalu kita ngambil karyawan freelance gitu kan, bayaran per hari gitu loh. Karena untuk menekan kos kan, gue bingung nih menekan kosnya apalagi gitu loh. Pembayaran cash, kan kita tadi udah bahas yang pembayaran cash ya, pembayaran cash. Nah, ketika di akhir bulan itu gue closing tagihan bulanan, gue sebar ke agen-agen yang bayar bulanan ini. Mereka banyak yang ngelos dari tanggal overdue, tanggal jatuh tempo. Di invoice bulanan gue itu gue ngasih tenggat waktu tuh sampai tanggal 1 per bulannya. Si invoice tuh gue close tanggal 26. Bulan berjalan, tanggal 1-nya mereka harus bayar. Kalau tidak, maka barang itu akan di hold kan, akan kami tahan gitu. Berjalannya waktu, ternyata pas gue cek itu banyak agen yang belum bayar, yang ibaratnya kita dihutangin lah gitu loh. Kan bisnis ini kan banyaknya piutang ya. Utang sih nggak ada, tapi piutangnya banyak banget, banyak di luar gitu. Gue sempet narikin ke agen, gue sendiri yang datang. Gue pengen tahu nih kenapa sih kok telat gitu. Pas gue datang gue baru tahu masalahnya. Ternyata di dia pun kosong barangnya gitu. Pendapatan dia sepi, karpet yang udah gue cuci terus belum diambil lagi sama si customernya di agen gue gitu loh. Rata-rata itu gitu. Itu yang dijadikan alasan para agen-agen gue kenapa mereka bayarnya telat gitu. Sampai kadang saya nyicil ya mas ya, oke nggak apa-apa dicicil asal dia tuh ada masuk pembayaran gitu loh, daripada tidak sama sekali gitu kan ya Bray. Nah, gimana sih caranya kita bertahan di tengah situasi pandemi ini yang kita nggak tahu nih sampai kapan nih kan akan berlalu gitu, akan beres. Ya menurut gue para pengusaha ini harus puter otak gitu, harus bekerja lebih keras lagi. Kayak gue ngandelin dari agen gue, kalau agen gue turun otomatis guanya juga turun gitu loh. Mesti gimana lagi nih, gue coba nyuruh karyawan gue untuk ke masjid atau kemana gitu kan, siapa tahu dia mau dicuci kan, ke perusahaan gitu kan. Tapi mereka juga karpetnya tuh digulung
karpet yang di masjid itu digulung, tidak terus ditaruh gitu. Jadi mereka sholat tuh nggak pakai sejadah gitu loh. Apalagi terus ke mana, ke perusahaan, ke departemen, perusahaan, instansi pemerintahan juga belum ada order lagi gitu loh. Kalau menurut gue, kalau si mereka ini, si instansi perusahaan terus masjid ini kan sebagai pendorong sales ya. Kalau menurut gue, kalau bagi gue nih, pendorong sales, karena core utamanya itu dari si agen gitu. Buka apa lagi ya? Gua ada usaha Brooklyn juga, Brooklynnya tidur karena pandemi ini kan. Takutnya juga si, kan Brooklyn ini kan door to door ya, bersihin sofa spring bed. Karena kita layanan door to door, nah biasanya ada kendala di si customernya, Mas, ini bersih gak ya, orang-orang yang datang bersih gak ya gitu. Dan kendala di dia kan itu, kendala di gue adalah kasihan karyawan gue nih ke tempat orang gitu, ke tempat orang aja yang kita juga nggak tahu. Pokoknya kita sama-sama curiga lah gitu loh. Takutnya kan virus ya kak, virusnya kan ngeri banget nih corona ini, takutnya OTG kan atau apa gitu. Jadi ya pengusaha ini sekarang harus benar-benar kreatif gitu, karena corona ini menyerang banyak sektor gitu kan. Nggak tahu kita habisnya kapan, apalagi sekarang Jakarta itu udah PSBB total lagi, Bogor pun sama kemarin gitu loh. Banyak tanggung jawab yang kita pegang sebagai pengusaha gitu ya, apalagi kita harus menghidupi karyawan kita gitu loh. Belum ada mobil operasional gitu kan, perbaikan workshop gitu, itu kan biaya. Kalau perbaikan workshop kayak pagar segala macam direnov, itu kan biaya tidak terduga ya. Belum lagi biaya fixed cost-nya itu tuh, biaya si karyawan dan si mobil gitu kan. Itu tuh harus tertutup setiap bulannya dengan sales yang pas lah ibaratnya gitu. Yang tidak, mudah-mudahan salesnya tidak turun gitu loh, tidak turun sampai anjlok banget jadi nggak bisa bayar gitu. Mudah-mudahan bisa bayar terus gitu. Banyak tanggung jawabnya sebagai bisnis, dan ini pun pengalaman pertama gue yang mengelola bisnis dengan jumlah karyawan 1, 2, 3, 4 orang yang harus dihidupin gitu loh dari si bisnis ini. Kalau gue sih mikirnya yang penting karyawan dulu sih, yang penting orang, yang penting si manusianya dulu nih yang kita punya tanggung jawab, baru kitanya gitu loh gitu. Ternyata mental sebagai pebisnis itu diuji di situasi kayak begini sih. Di saat rendah kita diuji, saat tinggi pun kita diuji gitu loh, bagaimana cara mengelola keuangannya dengan baik gitu. Beruntung gue dulu pernah kerja dengan atasan gue yang baik banget ngajarin gue, alhamdulillahnya itu, sehingga gue sekarang ya bukan gue pinter ya, tapi masih bisa nyelamatin usaha gue lah di tengah pandemi ini itu. Yang penting jalan aja gue, yang penting usahanya jalan, karyawannya terpenuhi, biaya operasional, fixed cost dan variable cost-nya itu tertutupi gitu. Ini sih keresahan gue aja ya, keresahan gue sampai kapan sih ini berakhir gitu loh si corona, sehingga gue juga kasihan ke agen-agen gue juga gitu loh. Ya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu gitu loh, sehingga kita pun sebagai pengusaha dapat bangkit lagi gitu. Yang karyawan-karyawan yang dirumahkan pun nantinya dapat tercipta lapangan kerja baru lagi, dapat kerja lagi gitu loh. Karena kasihan, apalagi mereka nih yang baru lulus, anak kuliahan yang baru lulus, anak
SMA, SMK yang baru lulus mencari pekerjaan, tapi kan lapangan pekerjaannya berkurang gitu kan, kasihan gitu. Ya segitu dulu aja boy, segitu dulu aja Bray video keresahan ini dari gue gitu. Ya moga-moga kita dapat belajar dari pandemi ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pengusaha bermental baja yang lebih bagus. Oke, segitu dulu aja videonya Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.